Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di channel Mrs. Siti Aisyah. Dan di video kali ini aku mau kenalin teman aku. Sekarang aku sama teman aku nih, kita mau ngobrol santai aja. Tapi semoga apa yang kita share ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sebelum kita sharing, ya kita perkenalan dulu kan. Karena tak kenal maka tak sayang, tak aruf. Gak apa-apa lah ya. So, silakan kenalin dulu namanya siapa. Kenalin, nama aku Siti Rayana Nordiana Sari, temennya Misi dulu waktu MTS. Terus juga sekarang alhamdulillah udah kuliah semester 5 gitu. Dan aku juga punya channel YouTube namanya Oyan Poca, Ya. di subscribe ya. Nanti aku pasang di deskripsi ya linknya. Nanti teman-teman bisa klik. Buat teman-teman yang mau diet. Nah, gini ya. Asal dari mana kakak? Kakak. Ini panggilnya kakak aja lah. Ya boleh. Dari Bandung alhamdulillah. Dari Bandung. Cuman punya nenek di sini dekat sama istri rumahnya. Sebenarnya kan kita juga saudaraan. Iya, jauh tapi gak apa-apa lah ya gitu. Apa lagi? Mau kenalan nggak ini dede ini? Sok. Ya, boleh? mau kenalan. Mau kenalan nggak? Sini cok cepetan. Halo, gitu sok sini. Nanti giliran sama Kak Putri. Ayo sok 1, 2, 3. Terus umurnya? Kurang. 6 kurang berapa bulan? Kenapa ikut Teh Dian ke sini? Pengen main. Malu-malu sekarang. Tadi bawel banget. Sini mau ikutan nggak? Ayo sini perkenalan dulu. Halo gitu. Sini cepetan. Ayo sok silahkan. Ini belum kenalan. Iya sayang. Iya. Namanya siapa? Putri. Oh Putri. Kelas? Asal dari mana? Asal dari Garut. Nah jadi ini itu sepupu berarti sepupu Iya. Dian. Ini sepupu Dian, ini juga sepupu Dian. Ngikut ke sini tuh karena emang pengen jalan-jalan ya, pengen main ya. Jadi anggap aja mereka berdua ini background kita berdua lah. Oke, kita langsung ke pembahasan selanjutnya. Kita tuh mau ngasih tahu dulu atau mau ini mah just information ya. Kayak misalkan kok bisa gitu kita kenal gitu. Sebenarnya kan pas emang gimana sih ngomongnya ya Allah. Jadi sebenarnya waktu itu tuh Ya. Misri tuh belum jadi santri. Iya. Nah kebetulan kita tuh sekolah di Al-Luqah Waktu ya, kelas Mis. 7. Nah, belum jadi santri. Terus aku kenal Misri tuh karena kelasnya bersebelahan kan. Iya, aku Terus, C, dia D. Nah, aku tuh punya temen cowok namanya Andi. Nah deket banget sama Misri. Ya Makanya elah. aku benar-benar kenal sama Misri ya tuh. Iya. Terus lama-lama kita tuh aku nggak tahu kenal sendiri, nggak tahu gimana gitu. Akhirnya Misri pesantren lah. Aku juga bingung sih waktu itu dia pengen pesantren tuh karena siapa gitu, tapi Astagfirullah. bukan dari aku gitu ya pertamanya. Iya. Terus dari pesantren udah mulai deket bangetnya tuh gitu sampai ya sekarang lah jadi temen deket. Terus ternyata kata almarhum emak aku, Iya, kita Misri itu saudara. Iya, jadi kita itu sebenarnya emang awalnya tuh nggak tahu kita saudara gitu. Jadi awalnya tuh cuma temenan aja. Pas udah temenan baru tahu gitu ya kita tuh Iya. ternyata saudara, tapi ya lumayan jauh gitu, nggak terlalu deket gitu, makanya baru tahu gitu. Mau klarifikasi nih, kan tadi dia bilang ya katanya nggak tahu Misri masuk pesantren gara-gara siapa katanya. Nanti takutnya teman-teman nyangkanya iya kayaknya gara-gara cowok. Enggak sih, jadi waktu itu tuh aku mau masuk pesantren itu karena emang deketnya sama Nenden. Oh, Waktu itu, iya. punya teman dekat gitu ya Nenden. Jadi ya udah mau masuk pesantren tuh karena pengen lebih deket lagi sama Nenden gitu. Udah ya? Deket banget. Apa? Deket banget. Deket. Sampai banyak lah cerita lainnya. Iya. Gak akan habis pokoknya kalau misalnya kayak diobrolin di video tuh. Pokoknya nggak akan habis banget soalnya kita banyak banget ya ceritanya. Iya. Mulai dari pokoknya yang bikin kita paling deket itu karena waktu kelas 8 gitu ya. Kita satu kelas, satu kobong kobong juga. Ya, satu kelas terus satu kobong. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu kobong apa, kobong tuh kamar gitu. Kalau misalnya di pom belum diceritain yang maksudnya itu kan kita tuh waktu MTS-nya tuh satu sekolah. Nah, pas mau masuk MA, aku tetap di sana dan dia pergi gitu. dia pindah ke Bandung, kan tadinya di Garut gitu bareng-bareng.
pas SMA dia pindah gitu kan ya ke Bandung. Iya. Waktu itu emang kita jarang komunikasi kan pas SMA mah, jarang banget komunikasi. Terus pas sering komunikasi itu gara-gara pas udah lulus SMA. Pas kita tuh sama-sama, maksudnya tuh angkatan aku apa sih kayak berjuang gitu pengen kuliah. Nah kita tuh pasti baru apa sih gimana sih ngomongnya ya Allah. Kita tuh Sampai- pas lulus tuh Iya. hampir sama-sama pejuang SBMPTN gitu buat masuk gitu. ke negeri, pastilah gitu. Kalian juga pasti ngerti gitu. Gimana susahnya pejuang SBMPTN tuh. Nah, kita tuh kayak gitu bertarung lah secara sehat Iya. sambil sharing-sharing juga gitu. tak itu gimana jadi kita caranya tuh masing-masing. kita tuh saling komunikasi tuh karena saling sharing gitu ya. Apa buat cari info daftar PTN, SBM yang kayak gitu. Jadi dari situ kita semakin dekat gitu komunikasinya. Terus pertamanya itu aku nggak nyangka loh, kok kamu bisa gitu masuk Unpad gitu. Dia ini mahasiswa Unpad loh guys. Alhamdulillah. Aku nggak nyangka banget, speechless lah gitu. Soalnya kan waktu ya maksudnya emang kan waktu MTS-nya tuh emang kita nggak terlalu ini ya gitu. Terus pas MA juga emang kita kelihatannya biasa-biasa aja gitu, tapi pas waktu masuk kuliah ternyata dia keterima di Unpad gitu, sedangkan ya pokoknya cuma dia aja gitu yang keterima di Unpad. Juga beberapa temen aku ada sih yang PTN tapi nggak banyak juga gitu. Nah itu gimana sih apa ya perjalanannya gitu, kenapa bisa masuk Unpad, terus apa sih gitu yang diperjuangin gitu. Nah, waktu pertama itu sebelum SBMPTN ya emang sih aku tuh udah menyiapkan itu pas baru banget menginjak kelas 3 SMA. Terus juga mungkin yang lain sih belajarnya tuh tentang UN, buat UN kayak gitu. Sedangkan waktu itu pas semester awal tuh aku belajarnya tentang SBMPTN, terus tentang TPA-nya yang kayak gitu-gitu. Nah, pas semester 2-nya baru aku benar-benar fokus tuh sama tesnya apa sih sama si UN itu. Nah udah gitu ya mungkin seiring berjalannya waktu alhamdulillah rezekinya keterima di Unpad jurusan hukum, alhamdulillahnya tuh. Nah perjalanannya gimana atau tipsnya kayak gimana pas ngisi SBMPTN tuh emang kalau aku pribadi waktu itu angkatan kita tuh lagi ombang-ambingnya sama peraturan baru, yang mana kalau peraturan baru itu harus diwajibkan untuk ngisi semua si ujiannya. Tapi aku masih bersikuat gitu untuk pakai yang peraturan lama. Jadi kalau aku bisa ngisi ya aku isi, tapi kalau enggak Kayak kalau kita ragu gitu, kalau Iya. kita ragu jawabannya enggak dipilih gitu. nggak diisi gitu. Kayak gitu. Terus juga kan takutnya kalau misalkan salah ngisi terus kitanya emang ragu, takutnya jadi pengurangan nilai kayak gitu kan. Karena itu sih yang jadi ombang-ambingnya tuh, dan alhamdulillahnya gitu bisa. Yang dari aku pribadi pertama itu aku benar-benar isi semua TPA, yang kalau mungkin ada orang yang bingung TPA itu apa, kayak soal-soal logika gitu ya Iya, Miss. iya. Kayak gitu itu aku benar-benar isi semua, aku fokusin di situ. Nah kalau untuk mata pelajarannya kayak gitu-gitu emang aku hanya kuasai beberapa aja dan nggak begitu dalam banget. Misalkan kayak waktu itu kan ada lintas minat ya Miss. Ya, ada. Nah waktu itu tuh aku lebih milihnya ke sosiologi. Oh iya, sosum ya berarti. Iya. Sosum. Kan Sosiologi. ada sosum, ada saintek. Nah biasanya kalau anak IPA mengambilnya saintek. Kalau misalnya kita kan emang dari MA-nya juga ngambil IPS ya. Nah pas udah gitu tuh aku isilah semua gitu sosiologi, karena kan emang waktu itu lintas minatnya aku. Terus sisanya hanya beberapa yang emang benar-benar aku isi, apalagi matematika, ya Allah Itu banyak aku bodoh banget. aku cuma isi satu, itu juga yang benar-benar ya yakin aja bener. gitu. Udah sih sampai akhirnya ya bisa masuk, alhamdulillah. Mungkin tips belajar dari aku sih kayak tadi aja gitu, awal-awalnya doang aku fokus sampai mau mendekati semester 2-nya UN, barulah aku fokus ke UN. Oke teman-teman, nah jadi gitu ya tips dari Teteh Dian. Tadi kok manggilnya kakak ya? Ya Teteh lah ya sekarang, Teteh. Ganti jadi Teteh. Itu beberapa tips dari Teteh Dian buat teman-teman yang mau masuk PTN terutama Unpad gitu. Teh Dian juga kan pernah curhat nih, dilema katanya. Oh, iya. Jadi dulu itu kan Teh Dian ini kan ini ya, apa daftar apa sih UIN jalur SPAN. SBMPTN. Oh, jadi yang di Iya. UIN itu SPAN. Yang jalur rapot itu.
Nah jadi dulu tuh Teh Dian tuh udah keterima di Unpad, terus udah bayar ini juga ya. Oh, di UIN Teh yang bayar. Ah iya bener ya Allah, iya di UIN kan dia udah keterima, terus udah bayar juga ke UIN baru setengahnya ya. Iya, setengahnya. Baru setengahnya ya lumayan lah, masuk ke jutaan gitu tapi. Iya kan? Mm-mm. Ya cuman bukan cuman, ya ada beberapa juta udah masuk gitu, cuman pas beberapa minggu apa Setelah berapa hari? pengumuman SBM keterima, ya di situ bingungnya gitu. Iya gitu, pas beberapa hari udah bayar, dia dapat pengumuman kalau misalnya dia keterima di Unpad. Wah jadi bingung kan, uang udah masuk di UIN gitu, terus tiba-tiba ada pengumuman di Unpad, sayang banget kan kalau gak diambil gitu, ini Unpad loh. Tapi maksudnya kan semua universitas juga sebenarnya sama kan, cuman kan ya mungkin waktu itu kan emang Teh Dian juga prioritasnya pengennya ke Unpad gitu, pengen banget nih ke Unpad. Jadi gimana rasanya? Nah, waktu itu tuh emang benar-benar pusing juga ya, karena mungkin tuntutan dari orang tua pengennya yang terbaik lah gitu buat anaknya ke Unpad. Cuman kalau untuk jalur SPAD sendiri itu sih aku juga nggak tahu gimana caranya, mungkin rezeki lah ya gitu. Nah, kalau misalkan ada yang bingung, mungkin kalau yang di sekolahnya di MAN gitu, UIN tuh suka ngadain jalur SPAD itu tuh dari jalur rapot hampir sama kayak SNPTN-nya gitu. Nah, pas udah gitu juga bapak sih yang berusaha gimana caranya supaya uang bisa balik lagi, dan alhamdulillah katanya bisa. Oh bisa. Alhamdulillahnya tuh. Cuman ya juga sih gitu, karena mungkin aku masih dibiayain sama orang tua, jadi ya ikut aja gitu apa maunya orang tua. Tapi kalau misalnya kayak lulus dari SPAN kan tadi jalur SPAN ya di Iya. UIN, itu ngaruh nggak sih ke sekolahnya? Kan biasanya kalau misalnya kita udah keterima di salah satu universitas, terus kita nggak ambil, biasanya suka ngaruh gitu ke adik kelasnya. Oh, Jadi iya, nantinya iya. entah dikurangi kuota kah atau ditolak gitu. Nah, kalau misalkan untuk dari sekolah aku sendiri, Iya. mungkin pastilah rata-rata ada yang sekolahnya di MAN kayak gitu. Nah, MAN tuh emang bener-bener langganan banget gitu masuk UIN. Nah, waktu itu aku tuh jurusannya ngambil hukum pidana Islam. Karena mungkin aku nggak ambil, jadi jurusan hukum pidana Islam itu angkatan kemarin di blacklist. Maaf banget gitu, cuman ya gimana ya, karena mungkin aku masih ngikut dibiayain sama orang tua, dan efeknya juga mungkin ke adik kelas yang mungkin mau nanti ke jurusan itu gitu, tapi nggak bisa. Ya seperti itu sih biasanya yang jadi dilema. Mungkin tuntutan sekolah pengennya kita ambil apa yang udah pertama dipilih dong gitu. Iya. Tapi karena orang tua yang ngebiayain, jadi ya kayak gitu sih, mau gak mau harus merelakan gitu. Nah tapi sebelumnya tuh ada nggak sih kayak kepengen waktu MA-nya aku pengen banget masuk Unpad gitu, ada nggak sih perasaan kayak gitu? Terus kalau misalnya ada, motivasi terbesarnya apa gitu? Oh iya, kalau misalkan waktu itu tuh aku emang ngebet. Buat teman-teman yang penasaran, tunggu video selanjutnya di part 2 ya. Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe. Betul. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.